Radovic. Persib Bandung asuhan pelatih Drago Mamic. Ya, ini kita lihat komposisi terbaik dari Persib Bandung di musim ini. Minus main asing yang memang belum bisa turun karena ITC. Dan kita lihat seorang Jendry Pitoy, pemain yang begitu senior yang dipercaya untuk menjaga gawang. Sementara Radovic dan juga Erlangga Sucipto kita lihat di depan untuk... Saatnya untuk melihat kekuatan dari Persiram Raja Ampat asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Iya, ada beberapa nama yang tidak asing lagi yang kita lihat di sini. Ada Benson, ada juga Bumsong, begitupun juga ada Oktomaniani yang juga akan membuat pertahanan daripada Persib Bandung juga akan sedikit bermasalah apabila mereka juga berani bermain dengan lepas. Dan tentunya tim dari Persiram. Ini kick off akan dilakukan oleh tim Persiram Raja Ampat dan kick off babak pertama. Sebuah tekanan langsung dilakukan oleh Persib Bandung. Zainun Al-Qadri. Lebar ke dalam kali ini Zulkifli Syukur. Pemain tim nasional Indonesia yang juga sebelumnya bermain untuk Arema Indonesia. Dan kita lihat bagaimana Jean Paul Bomsong, pemain yang juga sempat membela Persikat Depok. Iya, Bumsong pemain yang juga sudah cukup lama berkiprah di sepak bola Indonesia. Diberikan kepercayaan oleh coach Bambang Nurdiansyah untuk diturunkan dari menit awal. Dan tentunya pengalamannya diharapkan bisa juga membantu Persiram berbicara lebih banyak di ESL ini. Percobaan pertama dari Roby Gaspar. Salah seorang pemain Persib Bandung yang merupakan pemain asal Australia. Herman Bata kali akan melakukan tendangan gawang bagi Persiram Raja Ampat. Herman Abanda mengawal ketat Jean Paul Bomsong. Ada Milan Radovic. Roby Gaspar kali ini kepada Milan Radovic. Ya, terlihat ada sedikit bermasalah Milan Radovic. Iya, kita lihat di sini cukup disayangkan ya apabila memang ini terjadi cedera yang cukup serius bagi Radovic karena baru berjalan hampir 2 menit. Namun Radovic tanpa ada sedikit pun gangguan mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya atau ankle kakinya. Ya, Milan Radovic musim lalu juga tampil begitu baik. Bahkan ia disebut-sebut sebagai raja bola-bola mati bagi Persib Bandung setelah memang sempat mencetak beberapa gol melalui tendangan bebas yang sangat baik. Dan tidak heran kalau itu membuat Milan Radovic akhirnya dipertahankan oleh Persib Bandung untuk mengisi posisi di sektor lapangan tengah dan juga penyerangan bagi tim Persib Bandung musim ini. Ya, bola fair play kali ini kembali diberikan oleh Haryono kepada tim Persiram Raja Ampat. Kembali permainan dilanjutkan. Herman Abanda. Kita saksikan bagaimana lapangan tengah coba digalang oleh Esaifel Benson. Kubai Kuayan kali ini menghalang-halangi pergerakan dari Erlangga Sucipto. Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur. Sudah memberikan umpan. Masih ada Victor Gideon Way. Ya, satu usaha kita lihat dari tim Persib Bandung, mereka menyisir dari sektor sayap di sebelah kanan di mana Zulkifli dan juga Atep yang selalu membuka ruang gerak di situ. Terlihat memang agak sedikit ada kelonggaran dari sektor sayap atau di bek kiri dari Persiram yang memang terintimidasi di menit-menit awal ini oleh tim dari Bandung. Sementara dari sektor sebelah kiri kita belum ada melihat adanya suatu usaha untuk dilakukan penetrasi dari tim Persib Bandung. Karena memang masih begitu rapatnya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Persiram Raja Ampat. Kembali kali ini Milan Radovic. Masih ada Victor Gideon Way. Langsung berikan bola. Tadi maksudnya kepada pergerakan dilakukan oleh Elton Moran. Bermain kali ini Maman Abdurrahman bagi Persib Bandung. Persib Bandung memang melakukan perubahan yang sangat besar di skuadnya musim ini. Terlihat memang ada sejumlah pemain baru bahkan bermain di posisi utama seperti Jendry Pitoy, Tony Sucipto, Zulkifli Syukur, Roby Gaspar, M. Ilham. Ini menandakan bahwa memang mereka berusaha keras untuk melakukan perubahan yang terbaik untuk bisa menghasilkan sebuah prestasi yang sangat baik juga dalam kancah Indonesia Super League musim ini.
Pelanggaran terjadi. Kita lihat pelanggaran terhadap Oktomaniani dan ini merupakan Victor Gideon Wei. Sempat bermain untuk tim Persiwa Wamena. Dengan bebas yang dilakukan oleh Kubai Kuayan. Musim lalu juga memperkuat tim Persiram Raja Ampat. Masih ada pergerakan tadi oleh Maman Abdurrahman. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Dan dilakukan oleh Victor Gideon Wei. Hasil direbut tadi oleh Haryono. Masih Haryono. Maksudnya kepada Atep. Ya, kita lihat memang cukup lugas sekali pertahanan dari Persiram yang tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun atau celah sedikit pun bagi seorang Miljan Radovic dan juga Atep yang langsung dilakukan pressing di daerah pertahanan sendiri. Dan kita lihat di sini harapan dari tim Persib Bandung dengan seorang Roby Gaspar yang bisa berperan mengganti seorang maskot dari Bandung yang sudah hengkang itu Eka Ramdhani. Tentunya bisa diharapkan bisa berperan lebih banyak di sektor tengah. Haryono. Masih Haryono. Emil Ham. Miljan Radovic. Langsung berikan bola terupas kepada pergerakan Atep. Masih Atep kali ini bermain oleh Frans Sawyai. Roby Gaspar. Masih cukup rapat pertahanan dari tim Persiram Raja Ampat. Mencoba membantu Tony Sucipto. Dan kita lihat kali ini adalah Emil Ham. Sebuah umpan tarik dari Emil Ham. Masih gagalkan oleh Kubai Kuayan. Ya, sudah dua kali kita di sini proses dari menyerang tim Persib Bandung dari sektor sebelah kiri, di mana tadi kita lihat ada Tony Sucipto maupun juga M. Ilham yang berusaha untuk menyisir daerah pertahanan sektor sebelah kanan. Ya, kesempatan. Oh. Ya, kita lihat di sini satu kesalahan yang terjadi di sektor pertahanan dari Persiram. Akhirnya bola mengarah kepada Radovic, namun sayang sekali crossingnya masih bisa dipotong. Cukup menarik kita melihat di sini bagaimana di sektor sebelah kiri Persiram dan di sektor sebelah kanan back daripada Persib Bandung. Di sini kedua pemain tim nasional yang masih terpanggil untuk tim nasional kita yaitu Okto dan juga Zulkifli yang harus berperang untuk memberikan kontribusi kepada timnya. Dan sejauh ini kita lihat memang Okto masih belum begitu dapat banyak peran untuk bisa membuat suatu gerakan di sektor pertahanan Persib Bandung sendiri. Praktis kita lihat di sini. Hampir setengah lapangan saja masih Persiram bermain. Dan Jendri Pitoy pun sendiri masih belum sedikit pun menyentuh bola. Pelanggaran terjadi terhadap Erlangga Sucipto dan tampak bermain sebagai lone striker di pertandingan malam hari ini. Ya, jelas sekali Kubai tadi mendorong Erlangga Sucipto dengan tangannya. Kembali kita lihat kali ini Haryono. Percobaan dari jarak yang cukup jauh Haryono.
Sangat jauh tendangan dari Haryono, tapi memang masih berada di samping kanan dari gawang Herman Batak. Iya, cukup keras. Dan juga kita lihat bagaimana shock terapi dari Haryono yang begitu jauh tendangannya. Namun masih melebar dari gawang Herman Batak. Yang memang tidak mau mengambil resiko sedikit pun dan berusaha untuk berjibaku menyelamatkan gawangnya tadi. Masih jauh dari gawang. Namun satu usaha yang begitu positif. Dan kita lihat sebuah peluang langsung jadikan sebuah gol bagi Persib Bandung 1-0. Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat melalui gol Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik sekali kita lihat bagaimana selebrasi dari Erlangga Sucipto. Dan kita lihat begitu dapat celah, kesempatan sedikit pun dari sektor sayap tidak disia-siakan oleh seorang Atep yang mempunyai crossing dan kecepatan sangat baik melewati satu pemain bertahan daripada Persiram Raja Ampat, memberikan crossing yang terarah bagi Erlangga. Tidak keras, namun heading dari Erlangga cukup mampu untuk bisa mencetak gol. Gawang yang dijaga oleh Herman Batak. Kita lihat di sini. Tanpa penjagaan berarti crossing yang begitu baik. Ya, melewati Kubai dan heading tidak begitu keras. Namun Herman Batak sudah begitu salah mengantisipasi sehingga gol terjadi bagi tim Bandung. Ya, selebrasi yang cukup unik daripada Erlangga Sucipto. Tentunya gol pertama dari Erlangga Sucipto musim ini. Iya, tentunya memang satu keuntungan bagi Erlangga Sucipto. Sekarang dia memiliki kesempatan bermain cukup banyak. Karena kita tahu banyaknya pemain-pemain striker dari Persib Bandung pun yang hengkang. Di mana ada Hilton Moreira dan juga Eloko Gonzalez. Sementara seorang striker asing yang memang belum bisa diturunkan karena masalah ITC, belum bisa dimainkan. Sehingga Erlangga Sucipto memang patut dikedepankan untuk bisa paling tidak menjadi pendobrak bagi tim Persib Bandung. Kembali ke lidah Oktomaniani, pemain yang merupakan berusia paling muda di kubu Persiram Raja Ampat. Pemainnya masih berusia 21 tahun. Sudah meninggalkan lapangan permainan, Emil Ham. Dan bagaimana pelatih Bambang Nurdiansyah memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Cukup banyak klub yang sudah ditangani oleh Bambang Nurdiansyah, satunya adalah PSIS Semarang. Kembali kita lihat tekanan yang coba dibangun melalui sektor sebelah kiri pertahanan, di mana posisi tersebut berusaha Nasution Kadubaba. Dia masih belum bisa menembus Tony Sucipto dan juga Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat memang tidak begitu sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol tadi. Ya, kita lihat Jean Paul Bomsong, masih Jean Paul Bomsong. Oh, ya, jelas sekali. Memang terjadi handsball di situ. Diawali dengan kesalahan dari Genre Pitoy untuk melakukan tendangan yang tidak terlalu jauh. Dan serangan balik dimanfaatkan oleh Bomsong dengan cepat melakukan tendangan dan bola mengenai tangan daripada Abanda Herman. Jelas sekali satu kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan bagi tim Persiram Raja Ampat. Handball dari Herman Abanda menghasilkan tendangan penalti bagi Persiram Raja Ampat. Kita lihat bagaimana wajah dari Herman Abanda yang tidak menyangka tendangan dari Jean Paul Bomsong mengenai tangannya. Ya, cukup jelas memang. Tampak eksekusi penalti akan dilakukan oleh Oktomaniani. Bambang Nurdiansyah cukup tegang.
Kita lihat Oktomaniani kali ini bersiap-siap mengambil eksekusi penalti dan Oktomaniani Wow. 1-1. Iya, cukup baik sekali penempatan bola tadi dari Oktomaniani. Placing yang tidak begitu keras namun cukup sulit untuk dijangkau oleh Jendri Pitoy. Kita lihat di sini tidak ada permainan khusus atau strategi khusus dari Bambang Nurdiansyah untuk melakukan defense. Dan kita lihat di saat Persiram berani untuk melakukan satu serangan, mereka mempunyai peluang dari bola mati ini dan akhirnya penalti ini mampu dimanfaatkan oleh Otto untuk menyamakan kedudukan. Cukup menarik, Rendra, 1-1. Iya, tendangan penalti yang sangat tenang dari seorang pemain berusia 21 tahun yang merupakan anggota tim nasional Indonesia untuk ajang SEA Games yang lalu. Dan ini merupakan ekspresi dari pelatih Bambang Nurdiansyah dan juga Jean Paul Bomsong, Isaiah Velo Benson, Nasution Kadubaba dan juga Oktomaniani. 1-1. Iya. Skor sementara di Stadion Sijalak Harupasoreang, Kabupaten Bandung. Ya, memang seperti tadi kita bahas, Rendra, pertandingan ini ibaratnya antara dua raksasa dan juga raksasa dan juga semut. Karena kita tahu juga pemain-pemain atau juga Persiram ini memang jam terbangnya di ISL tidak begitu banyak. Dan ternyata kita lihat di sini bagaimana mereka mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Satu pertandingan yang akan semakin menarik ke depannya karena akan membuat kedua tim terus keluar menyerang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan kita lihat di sini sudah sedikit keras pertandingan terjadi. Pelanggaran dari Kubai Koyan terhadap Zulkifli Syukur. Ini dia pemain yang menjadi benteng bagi tim Persiram Raja Ampat. Dari Zulkifli Syukur selalu memberikan tekanan demi tekanan dari sektor sebelah kanan. Pemain yang merupakan tipikal pemain back sayap modern. Ebilham kepada Milan Radovic. Cukup baik, kita lihat sebuah peluang. Maksudnya tadi Robi Gaspar berikan kepada Milan Radovic. Ya, satu crossing yang sangat berkelas dari Robi Gaspar. Namun kita lihat di sini bagaimana Milan Radovic melakukan heading langsung ke gawang Herman Batak yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Ada kesempatan sebenarnya melakukan kontrol bola atau menahan bola terlebih dahulu karena memang Milan Radovic bersih dari pelanggaran offside. Tony Sucipto. Lihat Tony Sucipto, dia merupakan klub keempat bagi Tony Sucipto. Sempat bermain untuk Persija Tim, lalu juga bermain untuk Sriwijaya FC, Persija Jakarta, dan sekarang menjadi andalan bagi Persib Bandung. Balik ke Baikuayan. Nasution Kadubaba. Cukup baik permainan kali adalah Tomoyuki Sakai. Masih Tomoyuki Sakai. Kembali sebuah peluang. Oktomaniani dan Oktomaniani. Iya, cukup menarik kita di sini bagaimana anak-anak Persiram justru malah lebih lepas bermain setelah gol diciptakan oleh Okto tadi. Satu crossing oleh Sakai yang begitu berkelas. Namun kita di sini blocking yang akhirnya bola rebound mengarah kepada Okto. Namun tendangan kaki kanan Okto tidak begitu maksimal karena memang kita tahu Okto lebih mempunyai kekuatan dari sektor kaki sebelah kiri. Sayang sekali peluang terbuka sebenarnya untuk memperlebar keunggulan. Pelanggaran. Iya, satu keputusan yang cukup menarik, Rendra. Memang kita lihat Benson murni mengambil bola, namun memang tadi pada saat melakukan sliding, kaki Benson terlalu tinggi. Memang ya di sini naik mengarah kepada bagian kaki daripada Haryono. Agak sedikit sulit dia untuk menahan betul sekali di sini mengenai kaki dari Haryono. Inilah mungkin anggapan dari wasit bahwa pelanggaran harus diberikan kepada tim Persib Bandung. Namun sebenarnya bersih Benson melakukan sliding terhadap bola ya. Menjadi jatah bagi seorang Milan Radovic untuk mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat bagaimana Herman Batak meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi Milan Radovic.
cukup jauh dari kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana Milan Radovic cukup keras tendangannya. Masih berada di atas mistar dari Herman Batak. Iya, satu usaha dari Milan Radovic. Akurasi tendangan memang sudah mengarah ke gawang, namun memang masih terlalu tinggi. Kita di sini kemampuannya untuk melakukan tendangan memang harus diwaspadai. Oleh karena itu juga di sektor-sektor depan kotak penalti seharusnya Persiram juga sedikit memperhatikan daerah itu, karena kita tahu apabila mereka melakukan pelanggaran di situ, maka penendang-penendang dari Persib Bandung mempunyai kekuatan yang sangat baik. Herman Abanda. Kita lihat Jean Paul Bomsong. Duel dia tadi dengan Herman Abanda. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Kamerun. Dukungan Bobotoh yang terus menerus memacu semangat bagi tim Persib Bandung. Maman Abdurrahman. Sedikit menurunkan tempo permainan Persib Bandung. Langsung kali ini serangan coba dibangun oleh, ya sudah meninggalkan lapangan permainan Tony Sucipto. Pengamatan dari AW1 Puji Abadi. Atau sudah berada dalam posisi offside adalah tampaknya posisi dari Tony Sucipto menurut AW1. Kubai Kuayan mengarah langsung tapi belum menemui sasaran. Kita lihat Robi Darwis, asisten pelatih dari tim Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur. Intercept tadi oleh Kubai Kuayan. Sebuah bola efek Kubai Kuayan. Ya, masih gampang terbaca serangan dari Persib Bandung apabila mereka melakukan serangan dari sektor tengah. Karena kita lihat di sini Kubai masih begitu konsentrasi penuh di sektor pertahanan, dan memang lebih merepotkan apabila Bandung kembali melakukan serangan dari sektor sayap, di mana kekuatan dari serangan Atep maupun juga Emilham cukup berbahaya bagi tim Persib Remaja 4. Ya, kita lihat kembali kali Jean Paul Bomsong sudah berhadapan dengan Herman Abanda. Cukup jauh memang kita lihat bagaimana Tony Sucipto meninggalkan daerahnya. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Frans Sauyai. Kembali kali ini Tony Sucipto. Atep. Bermain sangat baik Atep dengan Tony Sucipto. Lagi-lagi masih ada Kubai Kuayan. Ya, kita lihat di sini Kubai menjadi tembok terakhir yang memang tanpa kompromi, selalu melakukan clearance, tidak mau membuat gawang yang lebih berbahaya lagi diserang oleh anak Bandung. Saino Al-Qadri berduet dengan Kubai Kuayan di jantung pertahanan. Atep lebaran ke dalam. Tony Sucipto. Balik kita lihat Maman Abdurrahman kepada Zulkifli Syukur. Emilham. Saiful Benson. Masih Emilham. Terlihat mencoba menarik para pemain
Persiram Praja 4 para pemain Persib Bandung. Karena memang para pemain Persiram Praja 4 lebih menunggu di daerahnya sendiri dan langsung melakukan sebuah counter atau juga serangan balik melalui kecepatan Oktomaniani ataupun juga John Paul Bomsong. Tony Sucipto. Masih ada Sanun Al-Qadri. Ya, kembali masih sedikit sulit bagi anak Bandung untuk membongkar serangan apabila mereka langsung melakukan penetrasi ke sektor tengah. Dan ini kita lihat di sini kemampuan dari sayap yang berbahaya sekali. Masih ada Isaiah Velo Benson yang membantu pertahanan. Miljan Radovic. Sepak pojok kembali kali ini untuk Persib Bandung. Sudah dilakukan. Tampaknya menjadi sepak pojok atau juga sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, seperti tadi kita bahas, Rendra, bahwa memang walaupun tim Persib Bandung dihuni begitu banyak pemain-pemain bintang, namun kita lihat di sini adaptasi dari permainan yang belum begitu terlihat cukup baik. Walaupun memang usaha dari proses untuk melakukan serangan terlihat kerjasama yang sudah mulai baik, namun memang kita lihat di sini adaptasinya memang belum begitu maksimal dari setiap pemain yang ada. Kembali kita lihat Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Kembali kepada Herman Abanda. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sedikit kecewa tadi Miljan Radovic yang merasa bahwa bola belum keluar dari arena pertandingan. Cukup menarik sekarang kita bagaimana Miljan Radovic bermain free roll, Rendra. Bermain keluar sebagai sayap, naik ke depan menjadi striker, dan peran sektor tengah yang diambil oleh Roby Gaspar dan juga Haryono memang lebih banyak. Bela dari Miljan Radovic dan Kapten Sanun Al-Qadri, kita lihat. Cukup keras sekali tadi kita bagaimana Miljan Radovic melakukan tackle dengan pull sepatunya dan belum terlihat ganjaran dari pelanggaran ini oleh wasit. Apakah akan diberikan kartu kuning karena memang terlalu tinggi tadi kita lihat Miljan Radovic mengangkat kakinya sehingga melakukan pelanggaran yang begitu keras. Wasit Iwan Sukoco. Tanpa harus ditanduk keluar lapangan Sanun Al-Qadri. Ya, kartu kuning untuk Isaiah Velo Benson. Kita lihat bagaimana Atep melakukan pergerakan dari sektor sebelah kiri dan memberikan umpan yang sangat baik diselesaikan oleh Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik tadi kita lihat bagaimana Benson dapatkan kartu kuning dari wasit. Kelihatannya mungkin Benson melakukan protes dan akhirnya wasit memberikan kartu kuning kepada dirinya. Kecepatan dari Atep. Kembali masih ada Kubai Kuayan.
Pelanggaran dari Erlangga Sucipto. Emilham. Bermain 1-2. Masih ada Sandun Al-Qadri. Kali ini bola dikuasai oleh Oktomaniani. Bukan sebuah pelanggaran. Cukup keras memang penampilan dari kedua tim di malam hari ini. Robi Gaspar. Kali ini bola dikuasai oleh Emilham. Emilham berikan bola kembali. Ya, jelas sekali kita lihat bagaimana crossing tadi cukup baik memang, namun Erlangga sudah berdiri pada posisi offside. Sangat jelas sekali satu keputusan tepat dari penjaga garis. Ya, tepat sekali. Erlangga sudah berdiri pada posisi offside. Kita lihat isyarat dari Herman Batak meminta wasit memberikan kartu kuning kepada Mian Radovic. Mungkin setelah Erlangga melakukan heading, bola sudah dinyatakan offside dan Mian Radovic masih melakukan tendangan terhadap gawang. Kembali kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Zulkifli Syukur. Manajer tim dari Persib Bandung cukup tegang melihat penampilan dari Persib Bandung. Dan juga ini merupakan Bambang Nurdiansyah yang tidak henti-hentinya memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Milan Radovic. Mengenai kepala dari Atep. Sution Karubaba kali ini cukup cepat dia dan bola diarahkan kepada Tomoyuki Sakai. Ya, Tomoyuki Sakai pernah membela Pelita Jaya dan juga terakhir membela Persiwa Wamena. Pemain yang diplot sebagai pengatur serangan bagi tim Persiram Raja Ampat musim ini. Serangan kita lihat kepada Erlangga Sucipto dilakukan oleh Atep. Masih Erlangga Sucipto. Ada Sandun Al-Qadri. Erlangga Sucipto. Emilham. Masih Emilham. Serangan dari sebelah kiri pertahanan Persiram Raja Ampat. Haryono. Robi Gaspar. Iya, lagi-lagi usaha dari jarak yang begitu jauh dilakukan oleh Robi Gaspar. Melihat posisi dari Herman Batak yang tidak begitu baik. Shooting yang sangat keras, namun masih di atas gawang dari Herman Batak. Hampir saja out position dari Herman Batak, harus dibayar mahal dengan gol apabila ini terjadi gol. Emilham. Kita lihat bagaimana Oktomaniani melakukan pelanggaran terhadap seniornya, Zulkifli Syukur. Ya, cukup dingin sekali kedua pemain ini. Walaupun memang mereka sebenarnya bersama-sama menggunakan kostum merah putih, namun di lapangan membela klub kita lihat bagaimana kedua pemain saling berjibaku untuk
memberikan kontribusi kepada timnya masing-masing. Lagi-lagi Sanun Al-Qadri harus ditandu keluar lapangan, kapten tim dari Persiram Raja Ampat. Ya, harapan antusiasme dari Boboto. Ya, harapan dari para boboto tentunya Rendra mengharapkan di pertandingan pertama ini Persib Bandung bisa menangkan pertandingan untuk bisa mendapatkan poin pertama mengusung ISL tahun ini. Robi Gaspar mengarah ke tiang jauh kepada Herman Abanda. Kita lihat bagaimana Herman Abanda musim lalu pun juga tampil cukup baik dengan gol-golnya melalui bola-bola mati bagi tim Persib Bandung. Dan kita lihat Robi Gaspar mengarahkan bola kepada Herman Abanda. Hanya pastikan dengan gawang saja bagi Persiram Raja Ampat. Serangan berikutnya dari Persib Bandung. Oktomaniani terhadap Haryono. Kita lihat bagaimana Oktomaniani yang cukup bersemangat bermain di malam hari ini dan 2 kali ya sudah melanggar senior-seniornya di tim nasional Indonesia. Ya, cukup keras memang tadi pelanggaran dari Okto terhadap Haryono. Namun masih beruntung wasit tidak memberikan kartu kuning kepada Okto. Dan berikutnya, lagi-lagi masih berada di atas mistar gawang. Percobaan demi percobaan memang dilakukan oleh Persib Bandung. Memang memiliki penendang-penendang jitu jarak jauh. Kita lihat beberapa kali pemain-pemain Persib Bandung hampir bergiliran melakukan tendangan dari jarak jauh. Sekarang kesempatan dari Zulkifli, menendang sangat keras. Namun lagi-lagi masih di posisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Gaspar dan juga Mian Radovic. Masih tipis di atas mistar gawang daripada Herman Batak. Masih hilang peluang dari Persib Bandung untuk menyamakan atau memperbesar keunggulan. Victor Gideon Way tadi lemparan ke dalam. Jelas memang sektor sebelah kanan menjadi poros penyerangan dari Persib Bandung, di mana di situ ditempati oleh Zulkifli Syukur dan juga M. Ilham. Sementara di sektor sebelah kiri yang diisi oleh pemain Tony Sucipto dan juga Atep masih belum mendapatkan porsi yang cukup banyak untuk melakukan pergerakan untuk memberikan umpan kepada Erlangga Sucipto. Sekarang ini sudut lain dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Haryono kembali kepada Erlangga Sucipto, masih ada Sanun Al-Qadri. Haryono kembali yang kali ini menguasai bola, berikan kepada Zulkifli Syukur, kembalikan kepada M. Ilham. Coba mendelay bola, Maman Abdurrahman, Herman Abanda. Kembali lagi Maman Abdurrahman. Zulkifli Syukur, umpan yang cukup baik Zulkifli Syukur. Langsung saja bola dibuang tadi oleh Frans Sauyai. Ya, Rendra, satu hal yang sangat menarik saya menyikapi bahwa beberapa kali crossing yang begitu baik dari Zulkifli maupun juga dari sektor sebelah kiri. Namun minim sekali pemain-pemain masuk dari lini kedua. Selalu hanya ada seorang Erlangga, dan apabila bola mengarah ke tiang jauh tadi, sangat-sangat sedikit sekali pemain lini kedua untuk membantu serangan. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman pun juga membantu penyerangan. Dan juga tentunya ada Herman Abanda. Lagi-lagi Mian Radovic. Gagal kali ini dia. Hanya masih dengan gawang bagi Persiram Raja Ampat.
Masih sangat baik pertahanan dari Persiram Raja Ampat yang memang mencoba bermain bertahan. Sementara ini Persib Bandung terus-menerus melakukan pergerakan. Dua back sayap mereka, Tony Sucipto dan juga Zulkifli Syukur pun juga terkadang sudah meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Tetapi memang menumpuknya pertahanan dari tim Persiram Raja Ampat sedikit sulit untuk bisa ditembus. Ilham kembali kepada Erlangga Sucipto, ditunggu dia oleh Kubai Kuayan. Ya, seperti ini kita lihat memang sedikit sekali bantuan dari sektor kedua dari Persib Bandung di saat salah satu pemain melakukan gerakan atau mencari bola. Ini permasalahan memang yang sedikit harus dievaluasi bagi coach Dadic. Tidak offside. Haryono masuk dalam daerah kotak penalti. Maksudnya memberikan umpan tarik menuju Erlangga Sucipto. Lagi-lagi masih berhasil digagalkan oleh Sanun Al-Qadri, pemain berusia 32 tahun ini. Sepak pojok berikutnya bagi Persib Bandung. Bertubi-tubi Persib Bandung melakukan tekanan demi tekanan. Roby Gaspar bersiap-siap. Sebuah sepak pojok yang sangat baik Roby Gaspar. Kita lihat terjatuh Herman Abanda. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Ya, memang kita lihat di sini under pressure bagi tim Persiram Raja Ampat yang selalu dalam tekanan. Namun sayang sekali beberapa kali juga usaha-usaha dari Persib Bandung masih mengalami kegagalan. Tentunya evaluasi dari coach Mamic di babak kedua nanti akan membuat perubahan dalam permainan. Sebuah tendangan gunting yang dilakukan tadi oleh seorang Miljan Radovic masih belum menemui sasaran. Lagi-lagi Erlangga memberikan crossing yang begitu baik, begitu memanjakan bagi Miljan Radovic. Kita di sini tendangan yang begitu baik namun belum mengarah ke gawang. Jendri Pitoy yang tidak terlalu sibuk di malam hari ini. Lepas ke dalam kali ini untuk Persiram Raja Ampat. Kembali Tomoyuki Sakai. Seperti tadi kerjasama dengan Frans Sauyai. Miljan Radovic. Cukup baik permainan 1-2. Ilham kali ini. Masih Ilham yang menguasai bola untuk Persib Bandung. Gagal dia melewati Isaiah Velo Benson. Ya, satu pertahanan yang masih baik dari Benson. Usaha dari Ilham tadi untuk melakukan gerakan melewati namun masih gagal. Dan sekarang kita lihat bagaimana counter attack dari anak-anak Persiram. Pelanggaran dari John Paul Bomsong. Kita lihat bagaimana Haryono tadi duel dengan Oktomaniani dan juga John Paul Bomsong dengan Herman Abanda. Tony Sucipto. Jelas memang ada sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Nasution Karubaba. Ya, cukup aktif kita lihat di sini wingback daripada Persib Bandung, di mana di sebelah kiri Tony dan juga sebelah kanan Zulkifli yang selalu memberikan ancaman dari sektor sayap pertahanan Persiram. Namun kita lihat usaha selalu digagalkan dengan tackling ataupun juga kesalahan-kesalahan sendiri. Miljan Radovic, tendangan bebas. Terlalu deras untuk Herman Abanda. Menit terakhir di waktu normal.
Bandung menghadapi Persiram Raja Ampat dalam partai perdana mereka di kancah Indonesia Super League musim ini dari Stadion Sijalak Harupat Sore Kabupaten Bandung. Persib Bandung memimpin tadi melalui gol Erlangga Sucipto dan akhirnya disamakan lewat tendangan penalti Okto Maniani. Herman Batak sempat juga memperkuat Persik Kediri. Kita lihat bagaimana penyerangan dari Persiram Raja Ampat. Masih belum bisa membahayakan gawang dari Jendri Pitoy. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Emil Ham. Zulkifli Syukur. Lebar ke dalam untuk Persib Bandung. Masih Emil Ham. Memindahkan bola Zulkifli Syukur pada Erlangga Sucipto. Ada Nasution Kadubaba. Okto Maniani. Cukup berani Okto Maniani. Langsung saja bola disapu tadi oleh Herman Batak. Ada Jendri Pitoy. Oh, terlalu tajam umpan tadi melalui sembilan kepala untuk Miljan Radovic. Dan memang sedikit terburu-buru tadi Erlangga untuk memberikan bola kepada Radovic. Tomoyuki Sakai kepada SIPL Benson. Kita lihat kecepatan Elton Moran. Masih ada Tony Sucipto. Detik-detik terakhir di babak pertama. Ya, wasit Iwan Sukoco meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai 1-1 Persib Bandung dan juga Persiram Raja Ampat. Gol Persib Bandung dicetak oleh Erlangga Sucipto. Sedangkan gol dari Persiram Raja Ampat dicetak melalui titik penalti Okto Maniani. Akan salah satu usaha untuk menambah lini tengahnya. Dan inilah dia kick off babak kedua. Tekanan coba langsung dilakukan tadi oleh Persib Bandung yang belum melakukan perubahan sejauh ini. Pelatih Drago Mamic masih tetap mempercayakan skuad yang ada di babak pertama. Tomoyuki Sakai kali ini. Okto Maniani. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan dilakukan oleh Yando Wanatakure. Dan umpan coba dilakukan tadi oleh penampilan Nasution Karuboba. Tony Sucipto. Pemain serba bisa. Yang bisa bermain di kiri, di kanan, ataupun juga sebagai gelandang bertahan. Bahkan juga sempat bermain sebagai seorang bek tengah ketika masih memperkuat Persija Jakarta musim lalu. Satu keuntungan memang bagi seorang Tony Sucipto yang bisa bermain di berbagai macam posisi, Rendra. Dan tentunya akan lebih gampang mencari klub. Di era sepak bola modern memang Betul. penampilan seorang pemain dengan bermain di segala posisi menjadi sebuah keuntungan. Herman Abanda tadi berhasil menyundul bola. Zulkifli Syukur sudah meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam, Tomoyuki Sakai. Kubai Kuayan kali ini meninggalkan lapangan permainan. Satu hal yang cukup menarik dan kita lihat bagaimana apabila bola-bola mati dari sepak pojok, Kubai selalu naik hingga jauh ke depan. Dan kita lihat transisi pun dia begitu cepat langsung turun ke bawah untuk menjaga daerah atau posisinya sendiri. Haryono kali ini. Masih Tomoyuki Sakai. Jean Paul Bomsong. Okto Maniani.
Langsung saja bola diamankan oleh Herman Abanda. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto dengan kecepatannya. Ya, kita lihat Sedikit telat. begitu. Lagi-lagi Rendra. Sangat telat sekali dari lini kedua untuk bantu atau menyambar umpan-umpan crossing dari pemain-pemain yang sudah keluar jauh hingga ke sayap permainan dari Persija Raja Ampat. Pelanggaran terjadi. Victor Gideon Way dan juga Haryono. Ya, kita lihat bagaimana Haryono terus menjadi andalan dari Persib Bandung semenjak ia ditransfer dari Delta Sidoarjo ketika itu. Kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini kepada Victor Gideon Way. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Lagi-lagi Miljan Radovic sebagai sang algojo untuk bola-bola mati. Langsung mengarah. Dan Herman Abanda yang dituju tadi maksudnya. Esai Benson. Kembalikan bola kali ini cukup kosong adalah Emil Ham. Umpan tarik dan wow! Terjadi gol bunuh diri. 1-2. Persib Bandung kali ini unggul atas Persiram Raja Ampat setelah Kubai Kuayan. Tampaknya harus menerima kenyataan pahit, mencetak gol ke gawang sendiri. Bermain cukup baik di babak pertama tadi, namun kita lihat bagaimana satu kesalahan melakukan clearance yang dilakukan oleh Kubai. Akhirnya bola masuk ke gawangnya sendiri dan kita lihat satu kerugian besar tentunya di saat Persiram begitu sulit untuk mencari keunggulan dari bola-bola permainan. Dan tentunya harapan kembali dalam bola-bola mati apabila memang Persiram mendapatkan peluang dari bola mati. Kita di sini. Ya, sayang sekali clearance yang tidak maksimal dan bola berbalik arah. Passing dari Emil Ham tadi yang memang cukup deras sehingga membelokkan bola apabila mengenai sedikit saja kaki pemain dari bertahan. Satu malam yang sangat tidak mengenakan bagi seorang Kubai Koyan dan kita lihat ekspresi dari Drago Memic cukup dingin. Menyaksikan gol bunuh diri yang dicetak tadi oleh pemain bertahan dari Persija Raja Ampat dan ucapan syukur dari Jendri Pitoy. Kita lihat Kubai Koyan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol bunuh diri pertama di Indonesia Super League musim ini. Herman Abanda berikan bola kembali kepada Robi Gaspar. Miljan Radovic. Kembali kepada Erlangga Sucipto. Herman Abanda. Sejauh ini Persib Bandung baru memainkan 3 pemain asingnya, yaitu Robi Gaspar, Herman Abanda, dan juga Miljan Radovic. Yang melihat kecenderungan dari sejumlah tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League yang mulai mengurangi porsi para pemain asing, ini menandakan bahwa memang sebuah hal yang cukup baik dan positif bagi para pemain Indonesia untuk lebih berkembang. Ya, tentunya juga kesempatan bermain dan jam terbang bagi pemain lokal memang bisa lebih banyak, Nanda. Selain juga tentunya untuk bisa sedikit memperketat pengeluaran bagi tim. Lebih memaksimalkan potensi pemain lokal. Bang Nurdiansyah. Pelanggaran dari Kubai Kuayan. Ya, memang kecepatan dari Erlangga cukup mumpuni untuk bisa melewati sektor pertahanan daripada Persiram. Walaupun bertubuh begitu besar, namun kecepatan dari Kubai masih sedikit kalah oleh speed yang dimiliki oleh Erlangga. Dan kesempatan sekarang dari bola mati, bagaimana Robi Gaspar yang punya kualitas tendangan kaki kiri yang menurut saya sama baiknya dengan Miljan Radovic.
Roby Gaspar kali ini cukup keras. Mengarah ke gawang, Herman Batak berhasil diamankan oleh Herman Batak walaupun harus berjibaku. Ya, kita lihat satu tendangan yang begitu baik dan begitu keras. Hampir saja masuk ke gawang dari Herman Batak yang dilakukan oleh Roby Gaspar. Herman Abanda kali ini. Tendangan sambil memutar Herman Abanda. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Ya. Ya, masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Ya, terlihat tadi memang sebelum adanya tendangan dari seorang Abanda Herman, bola memang mengenai tangan pemain daripada Persiram memang yang tidak tersorot dari kamera, Rendra. Miljan Radovic. Ini menjadi satu hal yang memang sangat menarik. Kalau tadi adalah Jean Paul Bomsong melakukan tendangan mengenai tangan dari Herman Abanda, dan apabila kita melihat di sini tendangan Herman Abanda mengenai tangan dari Jean Paul Bomsong. Penalti kedua di pertandingan malam hari ini kali ini diberikan untuk Persib Bandung. Tampak Miljan Radovic bersiap-siap untuk mencetak gol melalui titik penalti, dan bagaimana Jendri Peter tidak mampu melihat, dan Miljan Radovic mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-1. Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat, dan kali ini gol dicetak oleh Miljan Radovic. Iya, begitu tenang, begitu dingin. Kita tahu juga memang Miljan Radovic seorang spesialis bola-bola mati, dan kita lihat dari tendangan penalti tanpa satu kesulitan pun Miljan Radovic mampu melakukan eksekusi dengan begitu baik. Keunggulan 3 tentunya agak sedikit berat bagi Persiram untuk mengejarnya, karena kita lihat Persib Bandung masih terus melakukan penekanan, dan kita lihat tetap Persiram under pressure. Dari sudut lain kita saksikan bagaimana tendangan penalti yang dilepaskan oleh Miljan Radovic. Dan juga ekspresi dari Jendri Pitoy yang juga sempat membela tim Persema Manokwari. Ya, ekspresi kegembiraan dari Dragon Mamic tentunya. Seakan sedikit lepas beban, dan Okto Maniani kali ini. Ya, kita lihat hampir saja kelengahan atau konsentrasi dari lini pertahanan Persib Bandung membuat Okto hampir saja bisa mencetak gol, dan masih beruntung Roby Gaspar bisa melakukan blocking. Dilakukan oleh Yando. Sepak pojok bagi tim Persiram Raja Ampat, bisa dikejar oleh Kubai Kuayan, sudah meninggalkan lapangan permainan. Persiram Raja Ampat menjadi tim promosi di musim ini di Indonesia Super League bersama dengan sejumlah tim divisi utama, karena mereka memang tim-tim yang masuk dalam deretan 8 besar divisi utama Liga Indonesia musim lalu. Tomoyuki Sakai cukup baik, Tomoyuki Sakai, tapi kali ini gagal yang melewati Herman Abanda. Zulkifli Syukur berhasil direbut, tetapi masih ada Maman Abdurrahman. Praktis Maman Abdurrahman adalah menjadi pemain paling senior atau pemain yang paling lama memperkuat Persib Bandung sejauh ini di tim utama dari Persib Bandung. Selain tentunya juga ada nama Atep, Erlangga Sucipto, dan juga Haryono. Kita lihat Haryono kali ini. Berikan bola kepada Emil Ham. Kembali lagi kepada Maman Abdurrahman.
Atep. Kembali kepada Robi Gaspar. Aryono, Herman Abanda, Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat yang begitu bebas. Anak-anak dari Bandung bermain ball position dan mengarahkan bola ke arah sayap. Herman Batak. Masih para pemain Persib Bandung, dan kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung mampu menekan pemain-pemain Persiram Raja Ampat untuk bermain di daerahnya sendiri. Zulkifli Syukur dan juga Atep. Sektor sayap memang menjadi keunggulan dari Persib Bandung sejauh ini. Mereka memiliki sejumlah nama di posisi back sayap ataupun juga sayap murni yang memang berkelas tim nasional Indonesia. Betul sekali, dan memang keunggulan dari sektor itu memang yang selalu ditonjolkan bagi tim Persib Bandung. Kita lihat memang sedikit sekali minim terlepas dari sektor tengah yang mengarah langsung ke jantung pertahanan Persiram. Mereka justru banyak memainkan bola. Seperti ini kita lihat bola mengarah kepada pemain gelandang. Seorang pemain gelandang akan mengarahkannya kembali kepada pemain sayap dan mereka langsung melakukan penyerangan dari sektor sayap. Inilah memang yang sedikit merepotkan pertahanan daripada Persiram. Ya, lagi-lagi kita lihat dari sektor sayap Persib Bandung melakukan tekanan. Erlangga Sucipto sambil menjatuhkan diri, diving header dari seorang Erlangga Sucipto. Tampak meminta bantuan. Tampaknya mengalami sedikit masalah dengan tangannya atau juga dengan kakinya seorang Erlangga Sucipto. Ya, kita lihat tadi crossing yang begitu bagus dari sektor sayap sebelah kanan. Dan satu kesalahan menurut saya, melihat Erlangga terlalu memaksakan untuk menjangkau bola tadi sehingga mengalami cedera. Kita akan melihat apakah cedera terhadap kakinya atau tangannya. Oh, seperti memaksakan sehingga akan terjadi otot pahanya tertarik, Rendra. Umpan yang sangat baik dari seorang Emil Ham. Harus ditanduk keluar lapangan pencetak gol pertama bagi Persib Bandung di musim ini, Erlangga Sucipto. Tampaknya adalah pahanya mengalami sedikit masalah. Dan Oktobaniani masih belum bisa berbuat banyak karena timnya memang terus ditekan oleh Persib Bandung dan merupakan ekspresi Kubai Kuayan dan juga Herman Batak. Kita lihat bagaimana Oktobaniani yang juga baru saja tampil di tim nasional Indonesia menghadapi LA Galaxy dalam laga eksibisi atau juga sebuah turnamen atau juga pertandingan persahabatan. Ya, Nasution Kadubaba masuk menggantikan atau juga Nehemia Salosa masuk menggantikan Nasution Kadubaba. Nehemia Salosa adalah pemain yang juga memiliki kemampuan menyerang cukup baik. Diharapkan tentunya bisa menambah sinyal positif. Tapi kalau kita lihat di sini Oktobaniani yang tampaknya diplot untuk bisa bermain di depan. Iya, memang mau tidak mau Coach Bambang Nurdiansyah harus memasukkan pemain-pemain yang bernaluri menyerang karena melihat skor mereka tertinggal atau selisih 2 gol. Dan sebenarnya masih ada satu juga nama, walaupun senior namun saya melihat jam terbang yang cukup baik, Martin Tau di situ yang belum mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ya, Martin Tau juga musim lalu tampil cukup baik, ya mampu mencetak 4 gol untuk Persiram Raja Ampat dan ini merupakan top skor kedua setelah Sander Moyo. Kembali kita lihat adalah Emil Ham kepada Zulkifli Syukur, cukup kosong dan peluang Miljan Radovic. Bertabrakan dia dengan Herman Abanda. Kita lihat masih tekanan dari pemain Persib Bandung. Atep. Cukup leluasa para pemain sayap dari Persib Bandung untuk memberikan umpan-umpan tarik ataupun juga umpan-umpan lambung kepada para penyerang-penyerang dari tim Persib Bandung. Ya, memang belum adanya antisipasi dari pemain-pemain bertahan Persiram mengakibatkan anak-anak Bandung memang masih begitu leluasa dari sektor sayap untuk melakukan penyerangan. Melihat dari kualitas yang dimiliki oleh kedua tim memang
Persib Bandung mempunyai pemain-pemain yang sedikit satu tingkat kualitasnya di atas dari Persib Raja Ampat, sehingga memang kesempatan atau cara permainannya memang sedikit masih kalah. Tinggalkan lapangan permainan Frans Sauyai. Tony Sucipto kali ini. Ariono. Kembali kali ini para pemain dari Persib Bandung mencoba melakukan possession football. Robi Gaspar. Masih Robi Gaspar, Zulkifli Syukur. Herman Abanda. Ya, kita lihat memang begitu leluasa passing demi passing anak-anak dari Persib Bandung tanpa sedikit pun ada pressure dari Persib Raja Ampat. Kita melihat memang begitu leluasanya karena di saat ada pressure dari anak-anak Persiram, permainan long pass bahkan juga wall pass langsung dilakukan oleh anak-anak Persib Bandung untuk bisa melewati pemain-pemain bertahan dari Persiram Raja Ampat. Seperti kita lihat saat ini bagaimana ball possession praktis dimiliki oleh Persib Bandung. Kembali Robi Gaspar. Atep direbut oleh SIFL Benson. Kali ini adalah Yando Wotakure. Berikan bola kepada Tomoyuki Sakai. Masih Tomoyuki Sakai. Oktomaniani. Sudah berikan through pass tadi. Untuk Jean Paul Bomsong. Atep. Dipotong tadi oleh Kubai Kuayan. Dua pemain, M. Ilham dan juga Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto kali ini, tetapi tidak ada pemain di dalam kotak penalti. Frans Sauyai kali ini menguasai bola bagi tim Persiram Raja Ampat. Tinggal ke lapangan permainan. Pelanggaran. Ya, sulit sekali kita lihat Bumsong untuk bisa melewati Maman maupun juga Abanda Herman yang bermain sangat ketat sekali, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Bumsong untuk membalikkan badannya mengarah pada gawang. Namun satu kesalahan dari Maman untuk menarik baju Bumsong mengakibatkan peluang dari set piece dimiliki oleh Persiram untuk bisa memperkecil ketertinggalannya. Kali ini adalah Oktomaniani yang melakukan tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Oktomaniani. Sebuah placing masih berada di atas mister gawang. Ya, jauh sekali akurasi tendangan dari Okto. Sejauh ini bagaimana dengan kiprah wasit Iwan Sukoco? Ya, terlihat memang tadi nggak begitu jelas pelanggaran untuk Persib Bandung pada saat penalti diberikan. Memang kita tidak dari jarak pandang kita di sini tidak terlalu jelas. Namun melihat dari pelanggaran ya pelanggaran memang masih cukup baik, Rendra, dan tidak memberikan sedikit pun ampun pada pemain-pemain yang melakukan tackling yang cukup keras, dan sudah ada kartu kuning, 2 kartu kuning tentunya yang dikeluarkan. Ya, di musim ini di Indonesia Super League memang wasit terlihat memang lebih tegas dalam memimpin jalannya pertandingan. Dan ini juga yang terbukti di pertandingan malam hari ini, bagaimana Iwan Sukoco juga sama sekali tidak memberikan sedikit pun toleransi kepada para pemain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. 2 kartu kuning sudah dikeluarkan terhadap Victor Gideon Way dan juga SIFL Benson. Dan memang perbaikan terus harus dilakukan oleh korps wasit untuk bisa mengangkat dan juga meningkatkan mutu dari Indonesia Super League musim ini. Kita lihat
Kali ini adalah Emil Ham. Masih Emil Ham. Masih Emil Ham. Kali ini kepada Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur. Maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Oh. Ya, terlalu lama kita bagaimana tadi Erlangga memainkan bola. Namun usahanya cukup keras sekali untuk bisa terus menunjukkan performa terbaiknya. Di sini kita lihat ya satu trik dari seorang Erlangga. Namun di sini sedikit terlambat untuk melakukan crossing. Dia masih berusaha untuk melakukan kontrol bola. Lihat Nehemias Salosa tadi. Seorang pemain dari Persib Bandung masih tergeletak. Maman Abdurrahman. Ya, ini satu hal yang cukup menarik, Rendra. Di mana tadi memang bola masih dikuasai oleh Persiram, namun wasit meniup fluid melihat memang adanya satu pemain dari Persib Bandung yang mengalami cedera. Sebenarnya menurut saya apabila memang kesadaran lah yang harus dilakukan oleh pemain Persiram untuk membuang bola. Kita lihat aksi-aksi dari para pemain di pertandingan malam hari ini. Milan Rodovic dan juga Herman Batak. Kita lihat Nehemias Salosa dan juga Emil Ham. Sementara ini tribun di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung lengkap. Ada pria, wanita, dewasa dan juga anak-anak menikmati tontonan di kancah Indonesia Super League. Dan juga sangat indah adalah bagaimana damai yang dilakukan oleh para penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Wow. Perebutan bola. Erlangga Sucipto dengan Oktomaniani. Ya, sebenarnya ada tarikan tadi sebelum Erlangga dilanggar. Namun wasit tidak melihatnya. Sehingga Erlangga juga akhirnya terjepit oleh dua pemain Persiram. Miljan Rodovic. Tony Sucipto. Masih ada Frans Sauyai. Jean Paul Bomsong. Terlihat berusaha untuk melewati Herman Abanda. Iya, sangat sulit sekali kita lihat pertahanan dari Persib Bandung yang begitu ketatnya dan masih begitu kokoh untuk dilewati. Belum adanya satu usaha dari coach Bambang Nurdiansyah untuk mengganti pemainnya yang mempunyai naluri juga lebih menyerang. Kita lihat bagaimana Jean Paul Bomsong semulanya masih melebar dari gawang Jendri Pitoy. Herman Abanda 7/3 shot off target. Oktomaniani masuk dari kepada Yando Wotakure. Pelanggaran Erlangga Sucipto. Riono. Kali ini kepada Emil Ham. Masih Emil Ham.
Tony Sucipto. Kita lihat bagian Tony Sucipto gagal dia melewati Optomaniani, dan kali ini kita lihat sudah menekan mundur para pemain Persiram Raja Ampat, para pemain Persib Bandung. Haryono, Bobby Gaspar. Ya, di bench dari Persib Bandung masih ada sejumlah nama seperti pemain yang sempat diseleksi di timnas U23 seperti Jajang Sukmara, dan juga masih ada Wildan Syah yang musim lalu juga tampil cukup baik. Serta masih ada Aliudin dan juga Hendra Ridwan. Kembali para pemain Persib Bandung melakukan possession football. Ya, sangat gampang sekali kita lihat posisi yang dilakukan oleh anak Bandung. Dan begitu jauh jarak defense pemain Persiram, sehingga gampang sekali bagi anak Bandung untuk menguasai bola lebih lama. Ya, kita melihat apabila memang usaha untuk melakukan pressing dilakukan oleh anak Persiram, sebenarnya cukup berhasil bagaimana dari Kubai mampu untuk mencuri bola. Kembali kita lihat sedikit menurunkan tempo permainan para pemain Persib Bandung setelah unggul 3-1 di babak kedua ini. Di kejauhan kita lihat dukungan dari para bobotoh, tidak henti-hentinya mereka menari, bernyanyi, dan memberikan dukungan kepada tim kesayangan Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Berhasil direbut oleh Zulkifli Syukur, masih Zulkifli Syukur. Maksudnya tadi memberikan bola kepada Erlangga Sucipto. Ya, terlalu jauh dan terlalu deras. Ya, kita lihat bagaimana Zulkifli Syukur maksudnya kepada Atep tadi. Berputar posisi Atep dengan Emilham. Sangat mudah untuk dipatahkan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain Persiram Raja Ampat. Ya, praktis memang kita lihat permainan dikuasai oleh Persib Bandung sebagai tuan rumah. Memang saya melihat di sini jam terbang bermain di tingkat ISL memang yang belum dimiliki oleh Persiram, mengakibatkan memang mungkin ini awal bagi tim Persiram untuk belajar bagaimana beratnya bermain di ISL, Rendra. Dan tentunya juga suatu pelajaran yang menarik di sini karena mereka mendapatkan pelajaran itu di pertandingan pertama dan harus bermain melawan tim sekelas Persib Bandung. Ya, kita lihat sulit sekali memang Jean Paul Bung Song untuk melewati pemain-pemain dari pertahanan Persib Bandung. Sedikit tadi kan memang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ya. Itulah yang diklaim oleh seorang Jean Paul Bung Song. Selain juga menganggap bahwa ia merebut bola, bukan melakukan pelanggaran terhadap Haryono. Ya, memang gol bunuh diri tadi dari Kubai sedikit meruntuhkan mental bermain daripada tim Persiram Raja Ampat, sehingga akhirnya gol ketiga dari Ketik Putih begitu cepat terjadinya setelah gol kedua Persib Bandung. Karena memang harus diakui Kubai Kuayan adalah pemain yang paling diharapkan untuk menjadi tembok terakhir, dan ketika ia melakukan suatu kesalahan maka para pemain lainnya seperti kehilangan konsentrasi. Dan peluang tadi dapat oleh Optomaniani. Ditinju saja bola oleh Jendri Pitoy. Frans Sauyai melakukan pelanggaran terhadap Emilham. Ya, satu usaha dari jarak yang cukup jauh untuk melakukan atau
merebut bola dengan sedikit keras dilakukan oleh François. Namun saya melihat memang belum ada usaha atau misalnya keputusan wasit memberikan kartu. Ya, di sini kita melihat sudah ada niat di situ. Namun wasit belum memberikan kartu kuning. Kembali Kubai Kuayan. Tahan gawang saja bagi Persiram Raja Ampat. Kembali kita lihat para pemain dari Persib Bandung. M. Ilham. Ya, Erlangga sudah sedikit terlihat kelelahan. Namun belum ada usaha atau juga perubahan dari Drago Mamic untuk memasukkan Aliudin maupun pemain lainnya. Ya, terlihat memang di sini Erlangga sudah mengalami cedera. Sedikit dipaksakan terlihat Rendra. Di saat tadi dia berusaha untuk menjangkau umpan crossing dari M. Ilham. Sudah mengalami masalah. Namun kita lihat sangat disayangkan apabila memang ini cedera yang membuat dia akan istirahat lebih lama. Ya, melompat. Walaupun tidak mengenai, namun kita lihat pada saat tumpuannya kembali cedera yang dirasakannya itu kembali kambuh. Sudah menang 3-1, tentunya harus ada sedikit rotasi dari pemain-pemain bangku cadangan yang diturunkan untuk menjaga pemain-pemain bintangnya cedera seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana CEO PT Liga Indonesia dan juga Presiden Direktur PT Liga Indonesia Bapak Saril Tahir dan juga Joko Driono menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Roby Gaspar tampil cukup baik di pertandingan malam hari ini. Iya. Tidak terlalu terlihat, tapi perannya sangat vital bagi tim. Betul, saya melihat memang belum terlalu teruji Rendra. Karena memang penguasaan bola dan juga serangan demi serangan daripada Persiram tidak terlalu banyak. Sehingga memang tidak terlalu menunjukkan permainan atau kualitas dari seorang Roby Gaspar yang sebenarnya. Dan kualitas dari para pemain Persib Bandung seperti Roby Gaspar akan terlihat nanti di pertandingan berikutnya. Betul. Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC ya, pada tanggal 7 Desember 2011 yang akan disiarkan langsung juga oleh ANTV mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya itu suatu laga yang tidak bisa ditinggalkan Rendra karena akan memberikan tontonan yang sangat menarik. Sedangkan Persiram Raja Ampat juga akan tampil pada tanggal 7 Desember. Mereka akan menjadi tamu dari Pelita Jaya. Ya, Budiawan masuk menggantikan Erlangga Sucipto. Tomoyuki Sakai. Kita lihat Tomoyuki sedikit mengalami permasalahan di kepalanya tadi. Terjadi benturan. Begitu lemah sekali kita lihat kondisinya. Ya, harus dibantu Tomoyuki Sakai oleh Maman Abdurrahman dan juga kita lihat oleh Yando. Ya, kita berharap memang tidak beradu kepala tadi Tomoyuki Sakai. Kita juga berharap tidak membuat cedera yang bahaya atau juga cedera yang parah untuk seorang Tomoyuki Sakai. Walaupun kita lihat masih gontai berjalan. Ya, melihat kondisi seperti ini memang seharusnya juga tim medis maupun juga kepelatihan dari Persiram mengambil keputusan. Ya, memang keras sekali benturan yang terjadi. Dan ini juga membuat cedera di kepala dari seorang Tony Sucipto.
Terlihat Tomo seperti sedikit memaksakan juga untuk terus bermain, Rendra. Tentunya inisiatif dari tim medis Persiram maupun juga pelatihan untuk bisa mengambil keputusan untuk menariknya keluar tentunya apabila tidak menginginkan masalah yang lebih parah terjadi dari seorang Tomo. Jendri Pitoy, kembali permainan dilanjutkan. Emilham kali ini. Atau Budiawan. Kita lihat pergerakan dari Oktomaniani. Umpan Oktomaniani. Ya, satu usaha safety dari Zulkifli yang sangat baik, melakukan heading kepada Jendri Pitoy. Kita lihat begitu gampang dipatahkan crossing dari anak-anak Persiram tadi. Muhammad Abdurrahman. Yang mana Banda kali ini. Ya, masih ada 2 kesempatan untuk mengganti pemain sebagai tim Persib Bandung yang bisa dilakukan. Namun Drago Mamic kelihatannya memang belum menginginkan adanya pergantian pemain. Dan kita lihat sini Tony yang harus keluar sementara dalam perawatannya. Dan posisinya di sektor kiri sedikit ditutupi oleh Robi Gaspar. Waktu yang semakin tipis bagi tim Persiram untuk bisa memperkecil keunggulan. Agak sedikit sulit tentunya. Ya, kita lihat memang ada pergantian pemain. Hendra Ridwan masuk menggantikan Tony Sucipto. Tidak mau mengambil resiko pelatih Drago Mamic karena di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Sriwijaya FC yang juga tampil begitu luar biasa menaklukkan Pelita Jaya dengan skor 3-1 tadi sore. Dan Tomoyuki Sakai tetap masih bermain. Kali ini kita saksikan tendangan bebas. Wow, jauh sekali. Cukup menarik, Rendra. Kita tidak melihat Wildansyah pun ataupun juga Aliudin yang diturunkan. Di saat memang kedua pemain yang ditarik keluar adalah posisi dari pemain yang kita sebut itu. Kelihatannya memang coach Drago Mamic memberikan kesempatan bagi darah-darah muda yang baru saja direkrut untuk bermain di Persib Bandung. 2 penalti hadir di pertandingan malam hari ini. Masing-masing 1 penalti untuk Persiram Raja 4 dan 1 penalti untuk Persib Bandung. Penalti dari Persiram Raja 4 berhasil dieksekusi dengan baik oleh Oktomaniani, sedangkan penalti untuk Persib Bandung diselesaikan oleh Milian Radovic. Kita lihat Robi Gaspar pada Haryono. Masuk ke Hendra Ridwan di sektor lapangan tengah, menggeser Robi Gaspar untuk bermain di sektor back sayap kiri. Dan kita lihat kali ini adalah kecepatan dari Emilham. Wow, pengamanan dari Frans Sauyai. Tidak mau mengambil resiko membuat bola meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Tampaknya ini yang menjadi hak bagi seorang Milian Radovic. Sementara di tengah kita saksikan Budiawan, salah seorang pemain muda yang masih berusia 20 tahun. Yang ditampilkan di sektor depan oleh pelatih Drago Mamic. Milian Radovic, masih ada Kubai Kuayan. Robi Gaspar, cukup baik kita lihat kerjasama para pemain Persib Bandung. Sayang umpan dari Budiawan tidak maksimal. Ya, kita lihat jam terbang yang belum banyak dari seorang Budiawan, namun kita lihat usaha yang cukup baik sebenarnya, maksudnya yang cukup baik.
namun masih belum bisa memberikan kontribusi crossing yang baik bagi timnya. Satu hal yang menarik, Rendra. Wow, sundulan dari Maman Abdurrahman masih belum menemui sasaran. Kosong sekali menerima umpan dari Robi Gaspar tadi, namun belum bisa mengarahkan ke gawang. Cukup menarik, Rendra. Justru pemain di sektor sebelah kiri yang masuk menggantikan Tony adalah memang Hendra. Hendra yang bermain di sektor back sebelah kiri, yang notabene sebenarnya Hendra adalah bermain sebagai pemain Gelandang bertahan. Betul sekali, gelandang tengah. Dan Robi tetap pada posisinya. Tomoyuki Sakai, Oktomaniani, Isaiah Velo Benson. Victor Gideon Way, kembali Isaiah Velo Benson. Frans Sauyai masih Persiram Raja Ampat. Belum menyerah mereka untuk mencoba mencari gol. Tidak offside. Oh, Ya, kita lihat kalian adalah Jean Paul Bomsong. Oh. 3-2. Kelengahan dari sektor pertahanan Persib Bandung dimanfaatkan oleh Jean Paul Bomsong untuk mencetak gol perdananya bagi Persiram Raja Ampat musim ini. iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di menit-menit akhir, kelengahan dari sektor pertahanan. Persib Bandung mampu bagi Persiram untuk memperkecil ketertinggalannya. Kita lihat protes dari seorang Maman Abdurrahman yang menyatakan Bumsong berdiri pada posisi offside. Iya, memang ada satu pemain di belakang Zulkifli yang berdiri sejajar tentunya dengan Jean Paul Bumsong, sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran offside. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Jean Paul Bomsong dalam mengecoh Genry Pitoy. Tidak banyak peluang yang dimiliki Rendra, namun kita lihat di sini Bumsong begitu tenang untuk melakukan eksekusi ke gawang dari Genry Pitoy yang sudah meninggalkan gawang yang begitu jauh. Satu kelengahan memang di sini, di mana satu perangkap offside dari anak-anak Persib Bandung tidak berjalan sebaik yang kita harapkan, sehingga akhirnya gol kedua bagi Persiram tercipta. Kali ini melalui Jean Paul Bomsong, pemain yang juga membuat Persiram Raja Ampat mendapatkan penalti di babak pertama karena tendangan yang mengenai tangan dari Herman Abanda. 4 menit taman waktu di babak kedua. Masih ada waktu bagi Persiram Raja Ampat untuk menyamakan kedudukan. Atau juga masih ada waktu juga bagi Persib Bandung untuk menambah pundi-pundi gol ya. Tomoyuki Sakai kali ini. Ya, hampir sama seperti di babak pertama tadi. Permasalahan dari sektor pertahanan lah yang menyebabkan Persiram bisa mencetak gol demi gol yang dilakukannya. Dan ini kembali kesempatan. Ya, Okto bekerja sangat keras. Hendra Ridwan pemain juga sempat membela Arema Indonesia. Dan juga sempat juga membela PSM Makassar. Kita lihat bagaimana Oktomaniani yang musim ini memperkuat tim Persiram Raja Ampat setelah sebelumnya sempat membela Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Ya, Dan juga Persitara Jakarta Utara. sebenarnya tadi ada satu intimidasi tendangan dari seorang Henry Ridwan, namun wasit tidak melihatnya sebelum tadi Okto yang melakukan pelanggaran. Kita lihat bagaimana instruksi dari Bumsong dan juga Okto untuk meminta rekan-rekannya untuk melakukan pressing. Masih menit akhir, tentunya ketertinggalan ini memang harus dipaksakan untuk bisa menjadikan draw, Rendra, apabila memang waktu yang semakin sempit. Tidak ada kata lain bagi anak Persiram untuk berani keluar menekan. Dan kita saksikan sambil terbang Miljan Radovic menyambut umpan dari sektor sebelah kiri tadi.
Ya, crossingnya sangat baik tadi dari Hendra Ridwan, namun crossing tidak bisa dimanfaatkan oleh Mian Radovic untuk mencetak gol. Ya, bagus sekali crossing dari Hendra Ridwan, cukup bebas, namun masih di atas misar gawang. Ya, apabila memang hasil ini akan berakhir dengan skor 3-2, namun bukan berarti suatu kemenangan yang berleha-leha bagi tim Persib Bandung, karena harus ada evaluasi, Rendra, melihat dari kelengahan demi kelengahan sektor pertahanan yang bisa berakibat fatal apabila mereka nanti akan berhadapan dengan Sriwijaya FC. Ditambah juga recovery yang tidak terlalu lama. Ya, Hanya kurang dari 4 hari mereka harus bermain kembali. Dan akhir dari pertandingan, wasit Iwan Sukoco telah meniupkan peluitnya. Persib Bandung meraih poin penuh pertamanya di Indonesia Super League musim ini. 3-2 mereka unggul melalui gol Erlangga Sucipto dan juga gol bunuh diri Kubai Koyan dan Milan Radovic. Sedangkan 2 gol dari Persianan Raja 4 dicetak oleh Okto Maniani dan Jean Paul Bomsong. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.